Baik, berjumpa lagi dengan saya. Pembahasan kita pada saat ini yaitu tentang sabotase Injil. Sabotase Injil biasa digunakan dengan ayat dalam Markus 16 ayatnya yang ke-17 sebagai tanda-tanda. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang Injil yang benar, yang sesuai, yang Alkitabiah. Ini saya memberikan garis zaman. Ini adalah awal penciptaan dunia beserta isinya, dan ini adalah akhir dunia. Untuk itu kita harus pahami bahwa Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Ada dua pribadi selain diciptakan berbagai macam makhluk seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Diciptakan dua pribadi, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, dan disertai dengan sebuah perintah, mereka tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun mereka diperhadapkan dengan sebuah godaan di Taman Eden, dan mereka pada saat diciptakan mereka kudus, mereka adalah dapat punya hubungan baik kepada Allah tanpa penghalang. Namun ketika mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka makan buah tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka mengalami perubahan, yaitu kejatuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Dapat kita lihat bahwa dalam Roma upah dosa ialah maut. Dapat kita lihat di Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Jadi manusia tidak lagi ke surga, tidak bisa lagi ke surga. Namun Allah adalah Allah yang mengasihi manusia. Dia memberikan sebuah solusi atau jalan, yaitu dengan sebuah janji akan mengirim juru selamat. Kita dapat lihat janji Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, bahwa dia akan mengirim juru selamat. Disinilah Tuhan janjikan akan kirim juru selamat untuk membebaskan manusia. Dan ketika dia janjikan akan kirim juru selamat kepada manusia, janji akan kirim juru selamat. Manusia sebelum digenapi, dia berikan perintah untuk membuat yang namanya ibadah simbolis. Di sini mereka membuat mezbah yang tersusun dalam bentuk batu, dan mereka korbankan domba. Ini adalah tanda bagi mereka yang ada di PL bahwa mereka percaya akan janji Tuhan mengirim juru selamat dengan cara menyembahkan, korbankan domba
sebagai tanda mereka imani bahwa akan Tuhan mengirim juru selamat. Nah, hingga pada tampilnya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis menunjuk sang anak domba yang akan menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, disinilah penggenapan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan demikian juga manusia yang sesudah Yesus Kristus, baik manusia yang dari PL, dari Adam dan Hawa, hingga pada manusia yang terakhir percaya juru selamat yang sudah datang. Nah, mereka akan memberi diri di dalam jemaat lokal baptis sebagai tanda anggota jemaat lokal. Jadi setiap orang yang percaya Yesus Juru Selamat yang sudah datang, mereka memberi diri dan bergabung di dalam sebuah jemaat lokal. Nah, jadi di sini terjadi yang namanya transaksi. Orang mengakui Yesus Kristus Juru Selamat sebagai Juru Selamat yang menanggung dosanya, menanggung dosa seluruh manusia, dan mendapatkan posisi Yesus sebagai anak Allah. Nah, jadi terjadilah transaksi. Setiap orang yang percaya akan mendapatkan posisi, dan kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan jaminan bagi semua manusia yang percaya. Kita dapat melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, bahwa Dia menanggung dosa seluruh umat manusia bagi yang percaya tentunya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Yesus tidak menanggung sebagian dosa manusia, tapi seluruh manusia. Dan kita dapat melihat orang yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka memperoleh sebuah jaminan tidak akan dihukum. Seperti kita dapat lihat di kitab Roma, pasal 8 ayat yang pertama, bahwa mereka tidak lagi dikenakan hukum. Nah, inilah Injil yang benar yang dapat menyelamatkan manusia. Namun kita perlu antisipasi atau waspadai seruan-seruan sabotase Injil yang sering digunakan oleh orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, dengan ayat yang terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17 dengan menunjukkan tanda-tanda. Demikian dulu pembahasan kita pada saat ini. Maranatha.